metode SSRA atau Super Speed Reading Alpha Theta untuk meningkatkan minat dan kecepatan membaca sampai dengan 1000%. Disampaikan oleh Bambang Prakuso pada acara percepatan peningkatan minat baca dan budaya literasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PMK, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan RI di Hotel Grand Jury, Serpong, Tangsel, Kamis 10 Agustus 2023. Perkenalkan, nama saya Bambang Prakuso, lahir Labuan Batu, Sumatera Utara 17 Januari 1962. Sekolah SD, SMP, SMA di Sumatera Utara. Kuliah di IISIP atau Sekolah Tinggi Publisistik, jurusan Jurnalistik. Pekerjaan sekarang adalah CEO Alpha Theta Literasi Indonesia, trainer Alpha Theta Indonesia Manpower Academy, ketua Gerakan Revolusi Mental Berbasis Literasi. Beberapa prestasi, telah menulis 38 judul buku dan e-book, telah menyusun lebih dari 50 pelatihan tatap muka atau e-course, telah melatih puluhan ribu orang di bidang pemberdayaan pikiran atau manpower, revolusi mental, speed reading, kewirausahaan, dan lain-lain. Pernah menjadi wartawan, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi di beberapa media, menjadi manajer dan direktur di beberapa perusahaan di bidang HRD, marketing, public relation, event organizer, dan lain-lain. Sebelum kita mulai, mari kita gunakan prinsip dalam belajar, yakni kosongkan gelas. Sekalipun kita pejabat, sekalipun kita adalah orang yang sangat mengerti tentang literasi, kosongkan gelas, anggap saja kita tidak tahu apa-apa. Kemudian siap menerima informasi baru apapun yang saya sampaikan. Ini bukan pelatihan, karena waktunya tidak cukup, tapi paparan bagaimana cara kita meningkatkan minat baca bangsa kita. Harapan saya tak sekedar wacana, tapi apa yang saya usulkan ini kita uji coba dulu dan kita terapkan secara terbatas. Mari kita saling koreksi dan introspeksi diri. Kami sangat menyadari bahwa pola pikir kami dan bapak-bapak peserta rakor sekalian sangat berbeda. Bapak Ibu berada pada kuadran employee, sedangkan kami self-employed. Pola pikir kami tentu saja lebih bebas dibandingkan Bapak dan Ibu yang dibatasi oleh aturan-aturan. Karena itu, mari kita saling koreksi apabila di antara kita terjadi kesalahan persepsi atau mungkin data. Mari kita introspeksi diri. Bapak dan Ibu adalah birokrat, kami rakyat. Tentunya pola pikir ini berbeda. Kami adalah orang yang bebas, bisa berubah setiap saat, sedangkan Bapak Ibu sebagai pejabat negara terikat aturan dan tidak mudah untuk membalik telapak tangan atau kebijakan. Karena itu, dalam usulan ini kami tidak berharap muluk. Apa yang bisa kita lakukan secepatnya, kita lakukan secepatnya. Kami yakin kita di sini semuanya ingin jadi Power Ranger, alias berubah. Bahkan menurut saya di tengah kondisi literasi kita yang tidak baik-baik saja ini, kita bisa bukan saja berubah, tapi siap nggak siap harus berubah. Intinya kita sama-sama menginginkan bagaimana kita bisa menyelamatkan generasi muda kita dan masa depan bangsa kita. Persoalan kita bukanlah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah memberikan kesempatan pada saya hari ini untuk memberikan presentasi mengenai Super Speed Reading Alpha Theta dan kaitannya dengan peningkatan minat dan kecepatan baca bangsa kita. Ceritanya cukup panjang, saya sudah menyurati Pak Jokowi lebih dari 10 kali di disposisi ke beberapa kementerian, tapi tidak membuahkan hasil. Dan baru surat saya yang ke-13, Sekretariat Negara telah mengirimkan surat saya dan proposal saya ke Kementerian PMK, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Dan Kementerian PMK pada hari ini mewujudkan keinginan saya untuk bergabung membahas bagaimana cara kita untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia.
Perihal surat saya adalah mohon bantuan kepada Bapak Presiden, bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan bangsa kita di masa depan dengan literasi. Apa yang saya sampaikan kepada Pak Presiden awalnya adalah tentang bagaimana caranya kita merevolusi mental. Ketika dilantik, saya sudah bisa memberikan satu hadiah buat beliau, draft revolusi mental setebal 300 halaman. Hanya saja sayangnya saya tidak tahu nasib draft buku revolusi mental itu bagaimana, tapi yang jelas pada hari ini beberapa surat saya terakhir berisi tentang bagaimana solusi untuk mengatasi minat baca dan budaya literasi kita yang sangat rendah. Apa yang mau saya bicarakan hari ini dalam waktu yang pendek? Pertama adalah bagaimana kondisi literasi kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa belajar dari negara maju. Apa ancaman jika tidak ada solusi peningkatan minat baca? Konsep SSRA untuk peningkatan budaya literasi. Kemudian penawaran penerapan SSRA di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pegawai negeri kita tahu betul bahwa Presiden kita, Bapak Joko Widodo, memiliki satu konsep yang luar biasa, revolusi mental. Beliau mencanangkan integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam revolusi mental. Tapi patut diakui bahwa revolusi mental ini terbatas pada pegawai negeri saja, tidak untuk rakyat. Sampai sekarang kita tidak punya pelatihan revolusi mental untuk rakyat. Nah, Bapak Ibu, intinya revolusi mental adalah bagaimana kita mengubah mentalitas bangsa kita untuk menjadi lebih baik di hari ini dan masa depan. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, bagaimana caranya kita meningkatkan minat baca, sebelumnya kita mari melihat potret literasi kita dan literasi dunia. Dimanapun saya akan memulai pelatihan tentang baca cepat, saya selalu bertanya, berapa banyak buku yang Anda baca dalam 1 tahun terakhir ini? Saya tanya kepada Bapak dan Ibu, berapa buku yang Anda baca dalam 1 tahun terakhir ini? Ya, berarti mulai dari Juli tahun lalu. 1, 2, 3, 10. Ya, fakta menunjukkan bahwa kita tidak baca satu buku pun dalam 1 tahun. Ini bukan terjadi hanya pada kita yang sibuk ini, tapi juga pada orang yang berkompeten dan harusnya banyak membaca seperti para guru dan petugas perpustakaan. Saya sudah tanyakan kepada mereka, dan jawabannya memang mereka tidak baca buku satupun. Pertanyaannya, why? Bapak dan Ibu sekalian, kabar tidak baiknya adalah Indonesia saat ini menjadi negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Ini berdasarkan penelitian UNESCO atau World Most Literate ya, tahun 2016. Dalam survei tersebut, Indonesia ditempatkan di nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Sementara Thailand satu tingkat di atas kita, nomor 59. Pertanyaannya, why? Mengapa ini terjadi? Mengapa bangsa kita malas membaca? Mengapa kecepatan baca bangsa kita rendah? Ini adalah beberapa pendapat yang umum yang kita dengarkan dari masyarakat. Ada yang mengatakan, budaya kita budaya nonton. Buku mahal. Perpustakaan kurang. Orang tua tidak menjadi contoh. Ini semua gara-gara gadget. Gurunya juga malas baca. Nah, dari jawaban ini, yang mana yang Anda paling setuju? Silahkan jawab. Bahkan ini disampaikan oleh pejabat tinggi perpustakaan, mengatakan bahwa buku kurang, perpustakaan kurang. Pertanyaannya, benarkah ini? Mari kita lihat fakta dan data. Indonesia adalah peringkat kedua negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Jadi alasan perpustakaan kurang atau buku kurang, buku mahal, menurut saya bukan alasan yang tepat. Indonesia negara pemilik perpustakaan nomor 2, India nomor 1, Rusia nomor 3, dan Tiongkok nomor 4. Nah, pertanyaannya, bagaimana negara-negara di luar Indonesia sukses meningkatkan literasi mereka?
Ini adalah peringkat negara dengan minat baca tertinggi di dunia dan sekaligus menjadi negara yang mutu pendidikannya tertinggi di dunia. Saya ingin mencontohkan salah satu saja, Finlandia. Kemudian yang kedua Amerika Serikat, dan kita berada di nomor 60, sementara Thailand di atas kita satu tingkat. Saya ingin membahas dulu atau mengambil satu contoh tentang Thailand. Thailand, kalau kita lihat data, adalah negara termalas di dunia, di bawah kita satu tingkat. Ya, mereka nomor 59, kita nomor 60. Tapi apa yang terjadi ketika Thailand dinyatakan sebagai negara paling malas baca di dunia? Apa yang mereka lakukan? Thailand mengejar ketertinggalannya dengan mewajibkan siswanya membaca banyak buku. Mereka diwajibkan membaca 5 buku dalam 1 tahun sebelum mereka lulus. Bagaimana dengan Indonesia? Pada saat yang sama, kita tidak melakukan wajib baca. Yang ada adalah mubah baca. Jadi tidak terlihat suatu gerakan atau tindakan yang luar biasa ketika kita dinyatakan negara paling malas baca di dunia. Apa itu mubah baca? Adalah bukan suatu kewajiban. Dikerjakan tidak ada masalah, ditinggalkan juga tidak ada masalah. Jadi jelas saja bahwa negara kita tidak termotivasi atau tidak terdorong untuk mau membaca. Yang kedua, Thailand menerapkan mind mapping menjadi pelajaran wajib bersama Singapura. Apa itu mind mapping? Adalah suatu pelatihan bagaimana caranya kita memetakan ide, topik-topik masalah, solusi, dan lain-lain dalam bentuk gambar, dalam bentuk peta. Ini adalah gambar mind mapping. Apakah Indonesia menggunakan mind mapping? Menurut beberapa pejabat Kementerian Pendidikan yang saya sempat ajak bicara, ada yang mengatakan mind mapping itu tidak perlu karena tidak ada dalam kurikulum. Tapi ada lagi pejabat yang mengatakan ada di kurikulum 2013. Lalu saya penasaran, saya buka buku pelajaran SD, SMP, SMA, dan saya lihat tidak ada mind mapping di sana. Lalu saya ditunjukkan ini. Ini adalah peta konsep. Mungkin maksudnya terjemahan dari mind mapping adalah peta konsep bahasa Indonesia. Tapi ini bukan mind mapping. Ini peta konsep memang bukan mind mapping. Kalau terjemahan harusnya seperti yang sebelah kiri kan ya. Tapi faktanya kita menggunakan peta konsep yang masih menggunakan otak kiri. Sedangkan mind mapping menggunakan otak kanan. Bukti bahwa mind mapping tidak diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia adalah kita masih menggunakan bukan saja peta konsep, tapi catatan linear. Coba perhatikan siswa-siswa kita yang ada di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, mereka tidak pernah mencatat dengan mind mapping. Mungkin hanya 1-2 orang saja yang menggunakannya, itu pun atas inisiatif dan belajar sendiri, tapi tidak dari sekolah. Mereka kebanyakan menggunakan catatan linear. Buku yang saya foto ini adalah bukti bahwa sepertinya yang menyusun tidak mengerti mind mapping. Saya sebagai seorang pengajar mind mapping, melihat buku anak saya dan ingin membuatkan mind mapping untuk dia, kesulitan. Apalagi pelajar kita dan guru kita yang tidak belajar mind mapping. Bagaimana caranya memappingkan pelajaran yang sebetulnya ini rumit, tapi bisa disederhanakan kalau ada mind mapping. Nah, ini adalah bukti bahwa kita belum menggunakan mind mapping. Nah, bagaimana Thailand ketika dia menerapkan mewajibkan baca buku dan mind mapping. Ini adalah hasilnya. Thailand mewajibkan setiap siswanya sebelum tamat SMA wajib membaca 5 judul buku. Malaysia dan Singapura rata-rata membaca 6 judul buku per tahun. Jepang 15 judul buku per tahun. Jerman, Prancis, Belanda, ya, negara-negara Eropa 22 judul buku per tahun. Indonesia berapa? Memang sangat mengejutkan karena ternyata 1 judul buku pun tidak. Hal ini terjadi pada guru-guru dan petugas perpustakaan yang saya tanya langsung pada saat pelatihan. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan baca cepat. Murid-murid kita diminta untuk membaca 15 menit sebelum masuk sekolah. Apa yang mereka dapat dari 15 menit? Ini menyalahi teknik membaca yang membuat orang malas membaca dan justru anti pada buku bacaan jika caranya seperti ini. Seharusnya mereka boleh diberi waktu setengah jam
asal diberikan pengetahuan tentang baca cepat. Hal yang lain yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan persentase, menurut saya ini soal minat baca ya. Filipina 52,6%, Thailand 65,1%, Singapura 74%, Jepang 82,3%, Indonesia 0,001%. Kalau kata Bang Omai Rama, ini sungguh terlalu. Ya. Nah, ini berakibat pada rendahnya skor PISA kita. Kita saat ini adalah pemilik skor PISA terendah di ASEAN. Dan mutu pendidikan kita juga termasuk terendah di ASEAN atau bahkan di dunia. Saya kebetulan punya data-data ini, tidak hanya mengarang ya. Bapak Ibu, saya sampaikan ini ketika pelatihan. Bahwa memang kita rendah, kita harus akui. Kita bisa memperbaiki ini kalau kita ada niat untuk berubah. Untuk menjadi Power Ranger tadi. Finlandia ya, sebagai negara yang pendidikannya paling maju di dunia, ternyata kuncinya adalah mereka diajari mencintai buku sedini mungkin. Jepang ini mampu membaca 13 judul buku per tahun. Nah, rahasianya apa? Sudah lama kita ketahui bahwa Jepang memiliki kebiasaan membaca di transportasi umum. Ada istilah tachiomi, ya, ini membaca berdiri di toko buku. Kalau mau baca gratisan ya berdiri, tidak boleh duduk kan gitu. Membaca 10 menit setiap hari. Ini sudah dilakukan sejak 30 tahun yang lalu. Di Indonesia mungkin baru ya membaca 15 menit per hari. Tapi sebetulnya kalau kita mengacu pada pelatihan ilmu SSRA, ini sebetulnya tidak dianjurkan membaca 10 menit. Nanti kita baca, mendingan kita habiskan setengah jam tapi satu buku selesai. Kemudian toko buku selalu mengadakan acara-acara ya yang menarik perhatian orang untuk membaca buku. Kemudian toko buku di Jepang itu banyak sekali. Bahkan hampir menyamai toko buku di Amerika Serikat yang negaranya lebih luas. Oke, bicara Amerika. Bagaimana dengan di Amerika? Amerika sejak dulu memang memiliki pembaca tercepat di dunia. Contohnya adalah John F. Kennedy, Jimmy Carter. Nah, India ada satu namanya Nyonya Indira Gandhi. Jadi mungkin jumlah perpustakaan India terbanyak di dunia nomor 1 ini terinspirasi juga dari Nyonya Indira Gandhi atau membawa gen membaca itu. Mari kita lihat bagaimana di Amerika diselenggarakan begitu banyak kursus tentang baca cepat. Mari kita lihat. After completing the course, he says he is able to read this fast and be tested on anything in this book. By the way, he is reading the book upside down because according to subliminal dynamics, the subconscious knows no bounds. Richard Welch. Nah, luar biasa ya. Ini namanya teknologi speed reading, membaca cepat. Amerika punya Howard Bird yang mampu membaca 25.000 kpm, kata per menit. Bandingkan Indonesia hanya punya kemampuan membaca paling tinggi 300 kpm. Jauh kemana-mana ya. Nah, orang-orang seperti Howard Bird ini dirangkul pemerintah untuk memberikan pelatihan baca cepat kepada bangsa mereka. Ya, di Indonesia mungkin nggak tahu sebabnya apa ya. Ya banyak pelatih baca cepat yang keleleran. Mereka tidak terbina oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan Cina? Apa lebih hebat daripada Amerika? Sama di negara maju literasi dan pendidikannya, Cina termasuk negara yang sangat rajin membaca. Skor kecepatan membaca mereka rata-rata di 565 kpm. Ingat, Indonesia itu rata-rata di 250 kpm ya, kurang dari separuhnya. Mereka bukan saja aktif mengadakan pelatihan baca cepat, tapi juga mengadakan lomba baca cepat untuk para pelajar. Ini kita lihat. Nah, luar biasa bukan?
Kalau tadi Howard Berg membaca 25.000 kpm, Cina 20.000 kpm. Ini yang membuat kedua negara ini sulit kita tandingi. Selama kita masih belum mampu atau belum mengajarkan tentang teknik membaca cepat. Mari kita bandingkan antara di Cina dan di Indonesia. Bagaimana cara anak-anak kita membaca. Ini kebetulan adalah siswa saya di belajar KSM ya di Jakarta. Sebelum bisa membaca cepat, mereka saya minta dulu membaca seperti biasa yang mereka lakukan. Nah, kita lihat bagaimana siswa-siswa kita tidak memiliki ilmu membaca. Dan kebiasaan ketidaktahuan membaca ini terbawa sampai mereka dewasa. Kita membaca kata demi kata. Kita belum bisa menangkap intisari sebuah kalimat atau alinea. Akhirnya membaca kita lambat. Nah, pelajar SD kita rata-rata 200 kpm kecepatan bacanya, orang dewasa kita 250 sampai 300 kpm, tapi jarang sekali yang di 300 kpm ini. Ketika kami menguji mereka ya berapa kecepatan bacanya. Nah, kalau kita menggunakan patokan ini, dan mungkin ini, mohon maaf sebelumnya, waktu dalam sebuah acara JOM di penggerak literasi, ada seorang pembicara yang mengatakan dia adalah seorang penyusun kurikulum di Kementerian Pendidikan. Dia memang mengatakan target kecepatan membaca bangsa kita ini memang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Misalnya untuk SD 200 kpm, SMP 250 kpm, SMA 300 kpm. Nah, kalau kita memang mengacu kepada apa yang disampaikan oleh pembicara tadi, betapa malangnya nasib kita. Karena kita tidak akan pernah bisa mampu menyamai Amerika atau Cina dalam kecepatan membaca. Kalau Bapak Ibu pernah tahu tentang gaya sentrifugal, yaitu gaya yang digunakan oleh para atlet dalam mencapai sesuatu kesuksesan. Contoh misalnya, seorang yang ingin melompat 1,5 meter, maka dia tidak boleh membayangkan 1,5 meter. Dia harus melompat membayangkan 3 meter, 5 meter kalau perlu. Dan rata-rata pola pikir kita seperti ini. Ketika kita ingin melompat 1 meter, yang kita bayangkan 1 meter. Bukan 3 meter. Jadi kalau kecepatan dunia 500 kpm, kita menganggap 300 kpm adalah yang tertinggi, maka kita hanya membayangkan mampu membaca dengan kecepatan 300 kpm saja. Maka sampai dunia kiamat kita tidak akan pernah bisa mencapai atau menyamai Cina atau Amerika. Seharusnya yang kita lakukan adalah kita mampu membaca sampai 2000 kpm yang kami janjikan di dalam pelatihan SSRA. Dan ternyata itu memungkinkan. Terbukti bahwa rekap yang kami lampirkan ini, kampus Piksi Ganesha Bandung mampu mencapai 1000 kpm. Nah, apa akibatnya dengan kemampuan membaca ini? Nah, kalau kita hitung akan terjadi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya udahlah, kalau untuk pelajar SD, SMP, sulit lah ya mereka bisa membaca satu buku dalam waktu 1 hari. Ya. Untuk kecepatan atau 300 kpm tadi, seorang Indonesia membutuhkan waktu 13 jam untuk membaca buku 200 halaman. Nah, kenapa tadi petugas perpustakaan, guru ya, bahkan profesor ini, doktor, tidak bisa membaca selesai satu buku? Karena tadi kemampuan membaca cepatnya tidak ada. Sehingga buku 200 halaman dia baca 13 jam dan dicicil. Kalau dia hanya menyediakan waktu 2 jam, otomatis dia menyelesaikan buku ini 6 hari. Terlalu lama. Inilah sumber masalah mengapa minat baca kita lemah. Karena kecepatan bacanya rendah. Nah, oke, kita melihat India. India tadi adalah negara dengan pemilik perpustakaan nomor 1 terbanyak di dunia. Nah, hasilnya ada. Apa? India pencetak CEO raksasa teknologi dunia. Mereka dipercaya oleh Google untuk menduduki jabatan tertinggi atau CEO di perusahaan-perusahaan internet raksasa, ya seperti Microsoft, Alphabet, Adobe,
ya, dan lain-lain. Itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kondisi literasi kita dibandingkan dengan literasi dunia. Rahasia mengapa mereka literasinya jauh lebih baik dari kita. Bapak Ibu, apakah kita akan membiarkan kondisi ini terjadi dan terus-menerus dan kita tidak mau berubah? Saya yakin Bapak Ibu, kita berada di sini mengadakan rapat koordinasi adalah untuk bagaimana caranya kita bisa berpikir besar. Kita bisa melompat melebihi dari target yang kita miliki. Kita tidak puas berada di urutan terendah dalam membaca, tapi kita harus menjadi setidaknya sama dengan Jepang. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini sekedar saya sampaikan lebih dulu supaya kita termotivasi dan jangan tidur Bapak Ibu. Bagaimana ancaman masa depan? Kalau kita biarkan Indonesia dalam bahaya Bapak Ibu. Bahaya apa sih yang mengancam di depan jika kita tidak berubah? Bapak Ibu tentunya sering mendengar dari Pak Jokowi tentang era industri 4.0, 5.0. Apa yang terjadi di era itu Pak Jokowi nggak banyak menjelaskan. Beliaunya mengatakan hati-hati kita akan menghadapi era ini, ya. Tapi apa yang terjadi di saat itu tidak ada. Maka saya berusaha mencari di internet apa sih sesungguhnya yang terjadi di era tersebut. Saya mendapatkan data dari McKinsey Global Institute yang ada di Wikipedia. Apa yang terjadi di era industri 4.0, 5.0 itu sesungguhnya mengerikan Bapak Ibu. Tenaga manusia akan digantikan dengan internet dan robot. Jadi Indonesia akan menghadapi 3 ancaman. Internet, robot, tenaga asing yang rajin mengakses informasi. Selanjutnya dikatakan 80 juta pekerjaan akan musnah atau digantikan oleh robot. Bapak Ibu, 90 juta pekerjaan yang sama sekali baru akan muncul. Pertanyaan nih Bapak Ibu, kapan era industri ini datang Bapak Ibu? Para ahli mengatakan tahun 2030 Bapak Ibu. 2030. Tapi apa yang terjadi sekarang sudah mulai Bapak Ibu? Ya, sudah Bapak Ibu. Bahkan mengejutkan munculnya artificial intelligence yang mempermudah kita Bapak Ibu, yang membuat kita malas Bapak Ibu, yang membuat para ahli pun jadi bodoh karenanya Bapak Ibu. Nah ya, saya pun gitu Bapak Ibu. Saya merasa jadi bodoh. Kenapa Bapak Ibu? Saya sekarang hampir menjadi tidak percaya pada diri saya sendiri ketika saya menulis. Karena tulisan artificial intelligence kadang-kadang jauh lebih baik daripada yang saya buat. Bagaimana untuk mengatasinya Bapak Ibu? Kita harus berlomba. Kita harus saling mengejar. Kita harus belajar sebanyak mungkin. Kalau nggak kita pasti kalah. Pasti kalah. Nah, lihat saja sekarang. Nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan raksasa bertumbangan. Hotel-hotel, perusahaan angkutan, travel, glodok Bapak Ibu, sepi oleh online. Nah, bagaimana dengan tenaga kerjanya? Pastilah banyak di PHK Bapak Ibu. Nggak hanya di Indonesia, di dunia Bapak. Ya. Ini pengangguran di Indonesia menjadi sangat tinggi Bapak Ibu. Pengangguran menjadi sangat tinggi. Sekarang banyak perusahaan melakukan PHK besar-besaran. Nggak tanggung-tanggung, bukan ratusan, tapi ribuan. Dan banyak sarjana nganggur. Dan ribuan sarjana daftar Gojek. Hanya itulah sekarang peluang yang bisa kita andalkan. Mau kerja apa? Mau jualan-jualan apa? Nah, ini dampaknya lebih parah lagi ke depan jika kita tetap membiarkan. UNESCO telah mengubah kata bodoh. Bukan lagi negara yang rakyatnya tidak bisa tulis baca, tetapi negara yang rakyatnya malas membaca. Pertanyaannya, kita masuk nggak di sini? Harusnya masuk, Bapak Ibu. Masuk. Tapi kan nggak berani juga PBB, ya UNESCO, atau negara kita sendiri mengatakan kita termasuk negara bodoh. Nggak berani kita. Ya. Tapi kalau secara angka, masuk kita di sana. Bodoh ini udah pastilah akan menciptakan pengangguran. Nggak bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Kalau dia sudah nggak dapat pekerjaan, nganggur, ya jelas dia jadi orang miskin. Kalau dia orang miskin, pastilah banyak masalah. Nggak mungkin orang miskin nggak punya masalah. Banyak masalahnya. Ada hutang piutang, ya. Mereka butuh ini pulsa lah, butuh bayar listrik, butuh bayar makan, dan lain-lain Bapak Ibu. Kalau dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya itu, maka dia akan menjadi pelaku kriminal.
Atau mereka demonstrasi, sebentar-bentar demonstrasi. Dapat nasi bungkus ya nggak apa-apa, yang penting hari itu bisa tertalangi makannya. Bahkan mereka mau disuruh bakar, Bapak Ibu. Muncullah tindakan anarkis. Dalam demo nggak mungkin, Bapak Ibu, kita mencegah tidak terjadi anarkis itu. Rakyat kita susah diatur. Akibatnya apa? Mereka bakar kantor, mereka bakar fasilitas umum, mereka bakar sekolah, bakar mal. Nah, ini bisa menjadi aksi seperti 1998. Terjadi bakar-bakaran, ya, kerusuhan massa. Pembangunan infrastruktur yang kita bangun dengan dana triliunan dan bertahun-tahun hanya musnah dalam waktu hanya 3 hari atau 1 hari, Bapak Ibu. Lebih mudah menghancurkan daripada membangun. Akhirnya negara bisa kaos, Bapak Ibu. Dan kita tidak sadar bahwa kitalah penyebabnya. Karena kita tidak peduli dengan literasi. Atau kita membiarkan kondisi literasi kita begini-begini saja, sementara dana pemerintah begitu banyak yang sudah keluar. Nah, Bapak Ibu, kejahatan ya seperti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ini kan karena kemiskinan, Bapak Ibu. Dan kalau mau lebih jauh lagi, mari kita analisa, kenapa sih kita negara yang agraris ini, ya, kita masih mengimpor daging, gula, beras, terigu, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan dari luar negeri. Kenapa negara kita yang maritim ini, Bapak Ibu, masih mengimpor garam dan air dari luar negeri? Apa masalah kita, Bapak Ibu? Apa masalah kita? Dan memang negara kita masuk dalam negara yang produktivitas dan kreativitasnya terendah di ASEAN. Dan kita adalah negara terkonsumtif di dunia. Jadi kalau tadi kita menjadi negara pengimpor, yaitu karena kita memang tidak kreatif. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Saya berpikir Pak Jokowi sangat jenius. Dari seluruh presiden, beliaulah yang mengatakan pentingnya revolusi mental. Nah, revolusi mental itu bagaimana sih? Kalau menurut saya, revolusi mental Pak Jokowi ini masih perlu disempurnakan. Ya, tidak hanya integritas, gotong royong, dan etos kerja. Tapi menurut kami ya, terutama saya yang menciptakan modul pelatihan revolusi mental ini saya sebut dengan revolusi mental paripurna dari rakyat untuk rakyat. Apa itu paripurna? Paripurna itu begini, Bapak Ibu. Tidak cukup etos kerja, integritas, gotong royong, dan etos kerja. Nggak cukup, Bapak Ibu. Kalau menurut saya, ada 4 revolusi yang harus kita lakukan dalam revolusi mental. Yang pertama adalah revolusi akhlak. Biasanya kalau orang-orang rohaniawan ya atau agama mengatakan istilahnya mau akhlak. Revolusi akhlak adalah revolusi mental yang berbasis agama. Karena di agama itu banyak terdapat ajaran-ajaran yang baik yang bisa diterapkan secara universal. Di Hindu ada, di Kristen ada, di Islam ada. Itu disatukan dan bisa dipakai oleh semua orang. Satu. Yang kedua, revolusi moral. Dulu waktu saya sekolah, istilah moral ini kan untuk Pancasila ya. Nggak ada revolusi akhlak Pancasila, nggak ada. Yang ada revolusi moral Pancasila. Jadi istilah moral itu pasti sudah dipikirkan ya, kenapa dia harus mengacu pada Pancasila. Ya artinya mengacu pada ideologi negara, dalam hal ini Pancasila. Nah ini kalau tadi revolusi akhlak yang berperan adalah para ustadz, para ulama ya. Kalau di revolusi moral ini, tentunya yang berperan adalah para manggala. Tentunya Anda yang kelahiran tahun 70-an tahu lah ya, manggala itu apa. Ya itu yang ngajarin tentang Pancasila. Yang ketiga adalah revolusi budi pekerti. Budi pekerti ini kan selalu disebutkan dalam budaya ya. Revolusi budi pekerti ini harus berdasarkan budaya. Budaya suku di Indonesia ini banyak yang baik, tapi ada juga yang buruk. Seperti menyabung ayam, balas dendam, kawin cerai. Itu kan budaya buruk yang tidak perlu kita ikuti. Ya. Tapi ada budaya yang sangat baik. Ya, misalnya Padang, ya, suka berdagang. Orang Jawa terkenal dengan sopan santunnya. Jawa Barat terkenal dengan budayanya. Bali terkenal dengan seninya. Nah, ini yang harus kita jadi budayakan nasional. Dan yang terakhir, revolusi mindset. Nah, revolusi mindset ini dasarnya mind, pola pikir, atau pikiran.
Oke, nah Bapak Ibu, kami punya sebetulnya pelatihan revolusi mindset ini ya. Revolusi mindset ini penting Bapak Ibu. Sebelum kita belajarkan revolusi mindset ini, kita harus belajar mengajarkan tentang ilmu pikiran. 80% keberhasilan ditentukan oleh mindset. Jadi kalau kita salah dalam membentuk mindset ini, ya, karena bisa jadi Bapak Ibu, ajaran agama yang salah, ajaran budaya yang salah, itu membentuk mindset yang salah dan membahayakan negeri ini. Apa itu mindset? Banyak orang yang berkatakan cuma pola pikir. Sebetulnya mindset itu adalah cara pola pikir yang salah atau benar yang diyakini sebagai kebenaran. Jadi banyak orang yang tidak bisa kita salahkan. Ketika dia melakukan sesuatu, contoh Amroji, apakah dia salah? Tidak. Dia benar menurut pengertiannya. Rocky Gerung benar atau enggak? Menurut dia benar, sampai kapanpun dia tidak mengaku salah. Pola pikir mindset tidak bisa diadili. Yang menjadi bahaya adalah kalau mindset itu sudah diwujudkan menjadi sebuah tindakan dan merugikan orang lain. Amroji meledakkan bom Bali misalnya, ini salah, jelas mindset yang salah. Nah, tapi bagaimana, apakah menunggu suatu tragedi terjadi dia dihukum baru mindset yang berubah? Kan nggak seperti itu. Caranya adalah dengan mengajarkan bagaimana cara otak bekerja. Lalu apa yang bisa mengubah mindset seseorang itu? Ya dirinya sendiri. Nah, bagaimana supaya dia mau berubah? Dia harus belajar tentang ilmu pikiran. Bagaimana cara pikiran bekerja. Nah, Alpha Theta sendiri memiliki sebetulnya sebelum pelatihan super reading itu, kita harus belajar dulu tentang manpower, tentang cara kerja otak, cara kerja pikiran. Bagaimana menghidupkan orang mati. Ini mati dalam pengertian petik ya. Orang-orang di Indonesia ini banyak yang sudah putus asa. Ya, mereka ini tidak punya pekerjaan, hopeless ya. Mereka ini merasa tersisih, merasa tidak terlindungi dan lain-lain. Nah, ini harus ada satu pelatihan, namanya menghidupkan orang mati. Kemudian bagaimana melepaskan diri dari penjara pikiran. Nah, ini penjara pikiran bukan saja dialami oleh masyarakat kecil, tapi bisa pejabat loh, bahkan setingkat menteri. Nah, ini maaf nih, dalam satu presentasi saya di sebuah kementerian, pejabatnya bilang begini, ya maaf Pak, menteri kami mengatakan bahwa kita sulit mengubah anak-anak kita yang SMA dan mahasiswa, dan udahlah masyarakatnya tidak bisa diubah. Yang kita bisa rubah adalah mulai dari pelajar TK, SD, dan paling tinggi SMP. Ini penjara pikiran Bapak Ibu. Kalau lah menteri punya pendapat seperti ini, bahaya loh. Ini sudahlah kita terpenjara pikirannya. Kita juga tidak menggunakan hukum gaya sentrifugal tadi. Nah, kemudian webinar ini adalah satu pelatihan bagaimana caranya kita juara dalam bidang apapun Bapak Ibu. Saya sebenarnya sudah berkali-kali menyuratin surat ke PSSI ya, ke KONI, tentang kita bisa sebetulnya jadi juara dunia loh. Kenapa? Juara dunia itu terpola. Mereka itu tidak hanya melatih ototnya atau fisiknya ya, tapi juga melatih otaknya, dan sama besar. Mereka itu diprogram sebelum mereka berjuang, sebelum mereka berlatih itu diprogram dulu otaknya. Ini berlaku aja bukan untuk olahraga ya, semua cabang seni dan lain-lain, termasuk pengetahuan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita nggak perlu mengeluarkan biaya revolusi mental itu, ya, bermiliar-miliar atau triliunan, Bapak Ibu. Cara paling cepat, mudah, dan murah untuk melakukan revolusi mental adalah wajibkan baca buku, Bapak Ibu. Wajibkan baca buku. Para ASN, sebelum mereka bisa menjadi ASN, uji dulu berapa buku yang mereka baca. Mereka yang menggunakan fasilitas negara, ya seperti misalnya masuk ke perguruan tinggi, ke sekolah-sekolah negeri, ikatan dinas, wajib mereka pernah membaca 5 buku misalnya di bidang itu dan diuji. Anda mau dimutasi, mau dipromosi, harus bisa membaca buku tentang jabatan yang dipromosikan tersebut. Kalau tidak bisa. Nah, begitu juga sebetulnya di perusahaan swasta. Kalau negeri melakukan ini, swasta akan meniru. Sekolah-sekolah akan meniru. Untuk diterima di satu sekolah misalnya, diuji dulu seberapa banyak buku mereka membaca. Nah, karena tidak ada pengetahuan tentang membaca, ya tidak bisa juga pada akhirnya kan kita melakukan ini. Oke, Bapak Ibu, apa itu SSRA? SSRA adalah bagaimana kita bisa baca satu hari 5 buku. Bisa baca secepat kilat, Bapak Ibu.
bisa meningkatkan minat baca dan kecepatan baca kita sampai 1000%. Bapak Ibu, sebenarnya ilmu itu seperti sulap. Kita bisa tahu kalau kita tahu ilmunya. Kalau menurut Profesor Einstein, kita ini bukan bodoh Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya kita tidak bisa menggunakan otak kita. Kita belum punya ilmunya, kita tidak cukup informasi karena kita kurang baca. Karena kita lamban dalam berubah, dalam menerapkan ilmu pengetahuan. Bagaimana solusi kita meningkatkan minat dan kecepatan membaca, skor PISA dan mutu pendidikan kita? Bapak Ibu, saya berharap 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita mau berubah. Dan mau minat dan kecepatan membaca kita, budaya literasi kita tinggi. Yang pertama, Bapak Ibu, wajibkan baca. Lakukan ini sebagai program rutin dan hasilnya harus terukur. Bagaimana cara mengukurnya Bapak Ibu? Target baca siswa atau guru individual ya, sendirian, minimal 1 buku per bulan. Atau 12 buku per tahun. Ini minimal Bapak Ibu. Nah, kalau dalam sekolah, saya bisa menggaransi satu siswa itu bisa membaca 10 buku sebulan atau 100 buku per tahun. Saya garansi. Saya garansi itu artinya saya mempertaruhkan diri saya Bapak Ibu dan nama baik lembaga saya. Tinggal Bapak Ibu punya kemauan atau tidak untuk mencoba ini. Kalaulah kita bisa membaca 12 buku saja Bapak Ibu, janganlah 100 ya. Kita sudah sama dengan Jepang, 13 buku per tahun. Bersama Bapak Ibu. Kita masih di bawah Eropa. Tapi Bapak Ibu, saya yakin kalau kita mau, kita bisa sama dengan Eropa, bahkan lebih. 52 buku bisa. Yang kedua adalah ajarkan speed reading. Bagaimana membaca cepat, benar, dan efektif. Percuma Bapak Ibu kita lakukan wajib baca kalau siswanya tidak diajari bagaimana cara membaca yang cepat, benar, dan efektif. Contoh, Bapak Ibu suruh mereka baca 15 menit. Apa yang bisa didapatkan membaca 15 menit? 15 lembar juga nggak nyampe mereka bisa baca. Lalu dari 100 buku, apa yang mereka ketahui? Isi dari buku itu kalau bacanya cuma 1 bab. Atau malah kurang dari itu. Padahal 15 menit, tinggal nambahkan saja menjadi 30 menit. Mereka selesai membaca 1 buku setebal 200 halaman. Hanya menambahkan 15 menit. Dan tidak perlu tiap hari, seminggu sekali. Kalau seminggu sekali berarti 1 buku 1 minggu. Berarti berapa setahun? 52 buku setahun. Nah, apa itu super speed reading? Kan itu pertanyaannya. Bapak Ibu, kalau saya membagi membaca itu 4 ya. 1 reading, 2 adalah speed reading, ketiga adalah super speed reading, yang ketiga adalah super speed reading alpha theta. Jadi ada perbedaan antara super speed reading dengan super speed reading alpha theta. Perbedaannya terutama pada target pencapaian kecepatan. Kalau yang lain mungkin di bawah 500 kpm, kalau di alpha theta bisa mencapai 1000 atau 2000 kpm. Bukan saja membaca cepat, tapi benar dan efektif. Bukan saja membaca cepat, tapi juga mengingat, memahami, dan mempresentasikannya. Itulah kelebihannya. Mengapa saya menyarankan SSRA, bukan SSR saja. Kenapa bisa begitu Pak Bambang? Karena rumus membaca, semakin tinggi kecepatan membaca, semakin tinggi minat baca. Jadi perhatikan bagaimana negara-negara yang kecepatan membacanya tinggi, minat bacanya juga tinggi. Negara-negara yang kecepatan bacanya rendah, minat bacanya juga rendah, ya termasuk Indonesia. Nah, kita ini sudah berganti zaman, berganti tahun, berganti presiden, tapi cara ngajar kita tetap sama, menggunakan otak kiri. Sementara di belahan dunia lain yang pendidikan lebih maju sudah menggunakan otak kanan. Kita ini sudah ada gadget yang sangat canggih, tapi kita tidak bisa menggunakan gadget untuk membantu peningkatan mutu pendidikan dan minat baca bangsa kita. Ada beberapa sekolah termasuk pesantren ya, merazia HP kemudian menghancurkannya. Andai kata mereka tahu bagaimana cara menggunakan HP, mestinya diatur. Dan ini luar biasa. Kita kalau menggunakan manual saja belajarnya, ya jelas saja ketinggalan dengan negara manapun. Nah yang keempat, kita dibiasakan membaca dengan mata selama ini. Tapi tidak membaca dengan pikiran. Membaca pasti dengan mata, baru masuk pikiran. Ya, tapi sekarang tidak. Bagaimana mata kita itu hanya satu alat, bukan untuk membaca, tapi memasukkan informasi ke dalam pikiran bawah sadar.
dan kita bisa membaca tanpa membaca. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan dulu beberapa kelebihan dari SSRA ya dibandingkan dengan pelatihan yang lain. Pertama, ilmu ini berbasis mind power, menggunakan fotografi reading. Fotografi reading itu begini Bapak Ibu ya, dikibas-kibaskan aja. Oke, seperti kita menghitung duit. Yang kedua, mampu meningkatkan minat dan kecepatan membaca sampai 1000% bahkan lebih. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada satu lembaga pelatihan baca cepat dimanapun, baik di Indonesia maupun dunia, yang berani meningkatkan minat kecepatan membaca sampai 1000%. Kami berani dan kami garansi. Kemudian ini adalah solusi revolusi mental yang cepat, mudah, dan murah. Dah, revolusi mental itu, ini Pak Jokowi kan, saya khawatir nih, setelah Pak Jokowi, revolusi mental ini tidak didengung-dengungkan lagi. Ya, karena dianggap itu konsep Pak Jokowi. Ya, tapi bagaimana Pak Jokowi dalam 1 tahun ini bisa mensukseskan revolusi mental dengan membaca atau literasi? Anda tidak saja bisa membaca cepat, tapi benar dan efektif. Kelima, tidak saja cepat, tapi mampu memahami, mengingat, dan mempresentasikannya. Keenam, dapat cepat untuk membaca medsos dan menguasai AI dengan cepat. Jadi, kita bisa bagaimana menyarikan 100 film YouTube, kita sarikan dalam waktu hanya 1 jam saja. Bisa. Bagaimana kita bisa menguasai artificial intelligence yang luar biasa itu dalam hitungan jam. Anda bisa menguasai desain, Anda bisa menguasai marketing, Anda bisa menguasai ilmu pengetahuan umum, Anda bisa menguasai website, Anda bisa menguasai lainnya dengan memahami program AI yang ada. Anda juga bisa membaca AI yang umumnya kan panjang-panjang jawabannya. Ya, kalau kita malas baca tetap aja hanya bisa bertanya, tapi jawabannya nggak mau dibaca. Ya, bodoh aja ya. Minat bacanya rendah. Kemudian kita mampu membaca 1 hari 5 buku, 1 jam 1 buku, atau 1 detik 2 halaman dengan fotografi reading. Nah, ini yang menarik kali ya. Kemudian mampu membuat artikel, e-book, bahkan buku dalam waktu kurang dari seminggu. Saya bahkan berani garansi Bapak Ibu. Kita adakan pelatihan, 1 hari Bapak Ibu langsung bisa nulis buku. Setelah Bapak Ibu tahu tentang SSRA dulu, ya. Oke, nah hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Apa yang kami sudah lakukan? Bapak Ibu, ini ada satu video tentang peningkatan kecepatan membaca guru SMP 44 Bekasi ya, sebelum dan sesudah pelatihan. Ya, kita lihat videonya ini. Nah, Bapak Ibu bagaimana? Jadi kelihatan ya, daripada saya menyampaikan kepada Bapak Ibu video tentang orang baca cepat gitu ya, membalik-balikkan buku, kemudian bagaimana dia presentasi, bagaimana dia menghitung kecepatan membaca, yang Bapak Ibu malah tambah bingung nanti kan. Lebih baik Bapak Ibu saya kasih tahu hasil akhirnya saja. Karena video bisa direkayasa. Ya, saya ambil aja video orang lagi ngembit-ngembit buku, padahal dia ngerti juga enggak kan. Yang kedua, saya buat video misalnya dia membaca dengan sapuan tangan begini Bapak Ibu. Ya, dengan tangannya digaruk-garuk ke halaman buku. Tapi kan dia Bapak Ibu tanya, jangan-jangan nggak bisa. Bapak lihat hasil lahirnya aja, berapa peningkatan kecepatan membacanya. Nah, ini yang dipentingkan dalam promosi kita atau bagaimana kita menjelaskan pada guru-guru. Jangan kita mengajari mereka sebelum latihan. Ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu di sini yang paling penting adalah ada satu orang ini ya di nomor 2 itu kecepatan membacanya naik menjadi 651%. Berarti lebih dari 500% ya. Nah, saya cari yang di atas 500% aja ya. Nah, ini 1038 dari 277 menjadi 1319. Ini naiknya nggak tanggung-tanggung, 1038%. Ini baru pelatihan di saat itu. Saya yakin kalau dia terus melatih diri, kita bisa mencapai 2.000, 3.000, 5.000. Karena itulah saya punya keyakinan bahwa kalau kita bertanding di tingkat internasional, kita mampu. Garansi ya, siswa naik 1000, bisa naik 1000% atau lebih. Jadi minimal itu 100%.
Kalau nanti di situ ada yang 81% itu musibah itu dia itu ya. Tapi saya yakin dia nggak serius mengikuti pelatihan ini. Makanya dari 100 misalnya ada 2 orang yang angkanya di bawah 100%. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, rumus minat baca. Semakin tinggi kecepatan membaca, semakin tinggi minat baca. Semakin rendah kecepatan membaca, semakin rendah minat baca. Karena itulah pentingnya pelajaran membaca cepat. Ya, rumus inilah yang meyakinkan kita bahwa meningkatkan minat baca itu harus diiringi dengan ya kemampuan membaca cepat. Dan terakhir adalah adakan dan fasilitasi kompetisi baca cepat. Mulai dari tingkat sekolah, antar sekolah, antar kabupaten, antar provinsi, internasional dan internasional ya. Nah, kita lihat ini ya, dengan kecepatan membaca yang sangat tinggi, ya Howard Berg mampu mengalahkan seorang pembaca cepat dari Nepal. Ya, kita lihat videonya. Nah, Bapak Ibu, saya apakah kita bisa menyamai seperti itu? Menurut saya bisa, iya bisa enggak. Tapi walaupun ya kita tidak bisa cepat mereka, tapi kita yakin kita bisa menang. Karena saya yakinlah ya, yang dimaksud kecepatan membaca itu bukan sekedar membalik-balik buku dengan cepat, tapi juga apakah dia tahu isinya apa. Nah, jadi lebih ke trik sebetulnya, ya bukan kecepatan baca itu sendiri. Yang dipertandingkan itu bukan kecepatan bacanya, tapi pengertiannya. Benar nggak dia baca, ya kan? Kemudian bisa nggak dia menjelaskan isi secara detail buku yang dia baca? Itu yang penting kan. Nah, jadi kesimpulannya, Indonesia pemilik perpustakaan nomor 2 di dunia, tapi minat bacanya rendah. Jawabannya Bapak Ibu sudah tahu. Kunci Thailand, Singapura, Finlandia, ya, Amerika Serikat, Jepang, dan lain-lain, ya, mereka wajib baca dan mind mapping. Itu kuncinya. Sekarang kalau kita mau meningkatkan budaya literasi kita, ya lakukan 2 ini. Indonesia tidak ada wajib baca, yang ada mubah baca. Sudah dijelaskan tadi ya. Mubah baca itu ya bukan wajib. Dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan nggak apa-apa. 4, Indonesia tidak ada mind mapping, yang ada peta konsep. Ini kesalahan besar Bapak Ibu. Ya, coba Kementerian Pendidikan mengakui inilah ya, dan maulah berubah. Kita jangan mempertahankan peta konsep yang sudah jelas beda dengan mind mapping. Indonesia tidak ada 5, Indonesia tidak ada kompetisi baca cepat. Pikiran kita terpenjara. Ya kita berpikir dengan minat baca yang rendah itu nggak mungkin kita ikut dalam kompetisi atau olimpiade baca cepat tingkat dunia. Mimpi kali ya. Oke. Tapi kalau kita sudah belajar baca cepat bisa. Nomor 6, Indonesia siswa disuruh baca tapi tanpa ilmu baca cepat, benar dan efektif. Ya, nggak akan bisa. Nggak akan bisa kita baca cepat tanpa ada ilmunya. 7, dukungan terhadap penggerak literasi sangat minim. Saya pikir Bapak-bapak di sini cobalah ke daerah-daerah ya, bagaimana nasib para literat kita ya, penggiat literasi kita. Mereka makan aja susah Bapak Ibu. Beli buku dari uangnya sendiri. Ini nyata Bapak Ibu. Sampai dikejar-kejar utang, ada Bapak Ibu di situ. Dan pemerintah daerah tidak mau peduli. Nah, maksudnya nanti Bapak Ibu, mereka inilah sebagai agen kita di daerah untuk bagaimana meningkatkan minat baca bangsa kita ini. Ya, mereka ini sudah langka ya. Dan harus dipertahankan. Kalau perlu dikembangkan lagi ya. Dengan apa? Dengan mereka jadi trainer untuk baca cepat ini. Kedelapan, perpustakaan belum bermutasi menjadi perpustakaan modern. Perpustakaan kita ini sudah bagus, gedungnya tinggi-tinggi dan nyaman ya, tapi belum menjadi perpustakaan modern. Kita masih menggunakan internet tapi belum intranet. Nah, nanti kan kita jelaskan ini. Gerakan literasi masih sebatas seremonial. Duta baca, Bunda baca. Kenapa? Ini jadi cermin bagi kita. Jangan acara-acara Bunda baca ini menjadi acara seremonial. Datang ke perpustakaan kecil, ngajak mereka tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, baca buku, kemudian udah tinggal, besok balik lagi ke nol. Ya. Kemudian ada 10, sekolah tidak saja tidak mengajarkan baca cepat, tapi menghalangi. Iya, kok bisa sekolah menghalangi? Sekolah ini nggak mengatakan selalu nggak punya budget. Ada dana bos tapi tidak pernah dimanfaatkan untuk belajar tentang baca cepat. Padahal pelatihan baca cepat ini kan bagian dari literasi. 25% dari anggaran bos itu untuk literasi.
kami bukan saja kesulitan menawarkan pelatihan baca cepat ke sekolah karena alasannya Kementerian Pendidikan tidak punya instruksi atau tidak memberikan suatu panduan. Dan yang celakanya lagi, saya dan beberapa orang yang mempresentasikan ini ke orang tua murid. Orang tua muridnya ingin sekali ikut agar anak-anak mereka ini bisa baca cepat. Tapi kepala sekolahnya menghalangi, tidak boleh. Padahal orang tua mau membayar. Minjem tempatnya aja tidak boleh. Kalau mau melakukan di luar sana. Ini terjadi di beberapa sekolah. Jadi murid yang ingin pintar, orang tua ingin pintar, nggak bisa. Ya dianggap sekolah itu sama rata sama rasa saja. Ya kalau satunya nggak bisa baca, ya semuanya nggak bisa baca. Gitu. Kalau satunya nggak bisa baca cepat, yang semuanya nggak bisa baca cepat. Kalau satu nggak bisa main mapping, ya semuanya nggak bisa main mapping. Ini konsepnya ya di sekolah yang sama rata sama rasa, kayak komunis aja gitu jadinya. Ya. Baca cepat itu seperti balap motor, Bapak Ibu. Jadi kalau 20 etape yang harus kita lewati ya 20 harus kita lalui dari awal, nggak bisa langsung balap itu dari etape 5 kan ya, mulai dari etape semua satu. Dan semuanya harus sampai akhir, nggak bisa di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah udah kalah berarti. Nah, di Super Speeding Alpha Theta juga begitu. Kita harus mengikuti pengantar dulu. Ya, siapa yang mengajar, bagaimana cara belajarnya gitu ya. Kemudian pendahuluan bagaimana kondisi literasi kita dan dunia literasi. Tadi sudah dijelaskan. Nah, itu udah masuk etape 2. Etape 3-nya tuh bagaimana menumbuhkan minat baca. Tadi sudah ya dijawab ya. Yaitu wajib baca, ajarkan baca cepat, dan kompetisi baca cepat. Kemudian revolusi mental saya sudah jelaskan tadi singkat ya. Kemudian tes KPM. Nah, Bapak Ibu tadi kan 4 sudah terlalui ya. Itu aja sudah kita makan waktu hampir 1 jam. Ya. Kemudian ada tes KPM. Ya, ini berapa kecepatan baca kita. Kemudian ada kesalahan fisik yang harus kita perbaiki. Jadi perkenalan apa itu SSRA tadi sudah. Kemudian belajar ilmu mind power, kekuatan pikiran, karena ini terkait dengan pikiran. Persiapan psikis ya, bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum kita membaca buku. Membaca sekilas artinya membaca yang penting-penting dulu, kemudian membaca dengan pikiran, kemudian frase, bagaimana kita bisa membaca tidak kata demi kata, lari, ini bagaimana kita menangkap inti kata dalam kalimat, dan menangkap kalimat dalam alinea, perenggan ya. Kemudian bagaimana membaca dengan sapuan, seperti ini, ya ditarik dari atas ke bawah, dengan tangan, dengan telapak tangan. Kemudian photograph reading, ya membaca dengan dikebat-kebatkan begitu ya, seperti kita menghitung duit. Kemudian mapping manual, jadi Bapak Ibu kita akan belajar main mapping tapi dengan manual. Kemudian mapping aplikasi, ya. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan tadi. Nah sampai di sini sebetulnya langkah ke-19 kita sudah mulai, kita bisa selesai. 20 bagaimana membaca tanpa membaca. Nah di sini ini adalah pelajaran boleh dikatakan SMP, SMA sudah selesai di sini. Ya para guru juga ini kalau belajar 7 jam sampai di sini sudah selesai. Nah kalau ada 8 jam dan seterusnya, kita mulai bagaimana membaca kritis, membaca sintopikal. Jadi membaca beberapa buku sekaligus dan kemudian kita bisa menyarikannya. Kemudian bagaimana membaca medsos seperti WA, FB, ya, website. Kemudian bagaimana kita bisa men-shortcut YouTube. Jadi kita menyarikan satu video tanpa melihat videonya sendiri. Kemudian shortcut TikTok. Nah ini TikTok ini kan juga begitu ya. Banyak sekali ilmu pengetahuan di sini yang disampaikan secara sekilas. Kemudian bagaimana caranya menguasai artificial intelligence dalam waktu cepat. Kemudian menulis artikel singkat nih. Menulis buku dengan cepat. Kalau perlu 1 hari itu kita bisa selesaikan ini 1 buku. Nah, jadi saya berharap dengan pelatihan itu nanti kita bisa melakukan perubahan metode membaca. Ya, dari reading menjadi super reading. Di antaranya membaca dengan mata kita ganti dengan membaca dengan pikiran. Membaca cicil harus membaca tuntas. Membaca dengan membaca, sekarang membaca tanpa membaca. Oke, apa yang kita dapat dalam pelatihan super reading dalam waktu 6 jam itu? Pertama, tahu teknik baca dengan pikiran. 2, teknik baca sehari 5 buku. Mencatat dengan mind mapping. Teknik membaca tanpa membaca. Teknik membaca dengan pikiran. 6, membaca dengan sapuan. 7, mampu berpikir kreatif. Tindak lanjut dari rakor ini kami harapkan adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib baca buku. Di kalangan sekolah, ASN, perguruan tinggi, ya, dan organisasi.
Kemudian ajarkan SSRA sebelum mereka diwajibkan baca. Kemudian lakukan kompetisi baca cepat setelah mengajarkan SSRA dan mewajibkan baca buku. Oke, program kilat SSRA ini untuk pengguna jangka pendek eskul 4-14 jam, SD 4 jam, SMP 6 jam, SMA 10 jam yang bisa sekaligus ya, jamnya bisa sekaligus, bisa dicicil. Kemudian guru 14 jam, mahasiswa 12 jam, guru 14 jam, karyawan 14 jam, ASN atau aparat 14 jam. Berapa biaya pelatihan untuk Super Speed Reading Alpha Theta ini? Sebelum kita mengetahui biayanya, kita lihat dulu biaya pelatihan di tempat lain. Saya hanya menyebut nama pelatihnya dengan singkatan. Yang pertama AS, biayanya 3,5 juta, 2 hari atau 14 jam. Dan harganya kalau komunitas atau in-house training ya sekitar setengahnya lah ya, jadi sekitar 1,5 jutaan gitu. Nah yang kedua NMI, ini biaya pelatihannya 1,5 juta per orang untuk 1 hari. Jadi kalau misalnya in-house training, anggaplah diskon menjadi 50%, menjadi sekitar 750.000. Nah, bagaimana dengan di Alpha Theta? Di Alpha Theta ini kalau perorangan jatuhnya 750.000 sampai dengan 1 juta. Atau maksimal 1,5 juta. Tapi kalau pelatihan komunitas harganya sangat jatuh, yakni bisa 50.000 sampai dengan 300.000 paling mahal. Bagaimana caranya supaya mendapatkan harga 100.000 atau 50.000 adalah dengan jumlah peserta. Karena kami menghitungnya per jam. Jadi misalnya per jam untuk pelajar 2 juta. Kalau misalnya pelajar SMP mengambil 4 jam, ya berarti 4 jam dikali 2 juta, 8 juta. Kalau dibagi 100 murid, maka per siswa biayanya hanya 80.000. Kalau SMA, anggap aja mereka mengambil 6 jam. 6 kali 2 juta sama dengan 12 juta. Kalau mereka ada 100 orang, maka membayarnya hanya 120.000. Ini sangat murah sekali. Kemudian apabila mereka ada 200, ini diharapkan jumlahnya maksimal, maka mereka hanya membayar 60.000. Bahkan kami sudah hitung, kalau ini pelatihan secara massal di seluruh Indonesia, atau di satu kabupaten saja dibiayai oleh Pemda, per anak hanya dikenakan 33.000. Kami sudah hitung. Itu sudah termasuk biaya trainer. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, biaya ini sesungguhnya masuk dengan dana BOS. Sebenarnya orang tua urunan pun masuk. Sekolah minta sponsor juga bisa, tapi masalahnya tidak ada kemauan. Persoalan bukan tidak bisa kita melakukan wajib baca, mengajarkan baca cepat dan kompetisi. Masalahnya kita tidak mau. Ya para guru udah merasa nyaman dengan kondisi sekarang ini. Mereka kalau ditambahi beban tugas lagi merasa keberatan. Ini persoalan gitu loh. Nah jadi jangan dibebankan kepada guru untuk pelatihan baca cepat ini. Bebankan kepada jaringan dari Alpha Theta itu sendiri yang melibatkan misalnya para penggerak literasi, kemudian ormas, guru honorer dan lain-lain. Nah, dari biaya ini mestinya tidak perlu kita melakukan pertimbangan banyak untuk mengambil keputusan mengadakan pelatihan ini. Nah, kita akan membentuk satu program training for trainer. Nah, untuk bisa sukses ini di semua sekolah, maka perlu dibentuk program training for trainer ya. Ada programnya pelatihan 6 jam, 7 jam, 14 jam, 21 jam. Nah, mereka baru bisa mengajar. Kami siap ya, Alpha Theta Indonesia, Gerakan Revolusi Mental Berbasis Literasi, Gesetra, Gerakan Sejuta Trainer dan Motivator, dan IDC, Indonesia Dream Community, siap mendukung, membantu pemerintah melakukan revolusi mental berbasis literasi. Kami berharap nanti kalaulah kan untuk mempresentasikan ini dengan waktu minimal 2 jam atau 3 jam, nah pemerintah bisa melakukan uji SSRA ya, apakah ini layak untuk dijadikan pelatihan nasional. Silakan diuji dimanapun, Kementerian Pendidikan, di PMK atau di mana silakan. Nah kalau kita sudah mengujinya dan sudah layak, mari kita terapkan terbatas di 1-2 sekolah
atau 5 sekolah. Kemudian kalau sudah bagus kita ujikan ke 1 kabupaten, kemudian provinsi, dan akhirnya menjadi nasional. Nah, apa yang akan mengajar? Saya mengajak unsur seluruh Alpha Theta yang sudah tahu ya. Kemudian penggiat literasi, guru, ya, honorer atau pengajar bimbel, serta ormas. Nah ini sekarang ini kan banyak orang kurang kerjaan nih, banyak orang tidak ada pekerjaan. Nah maka bisa dijadikan trainer. Nah kemudian sumber dana. Nah ini kan ini yang jadi masalah ini sekarang kan. Dari mana sumber dana itu kita peroleh? Ya tentunya selama ini ya yang kami lakukan adalah dari siswa, orang tua. Nah ini problemnya adalah seringkali orang tuanya mau, gurunya tidak mau. Kemudian dana BOS, ini dana pemerintah pusat ya, atau dana-dana pemerintah pusat. Saya nggak tahu, mungkin dana peningkatan mutu guru dan lain-lain. Saya yakin banyak lah itu ya. Masa kita nggak mau menyisihkan sedikit ya untuk yang jelas-jelas kita bisa ukur keberhasilannya. Kemudian dari pemerintah daerah, ya bisa aja pemerintah daerah menyumbang untuk ini ya. Kemudian CSR, Corporate Social Responsibility, kan ada kewajiban untuk membantu sekolah-sekolah, terutama negeri nih yang kasihan ya. Mereka akan tertinggal dengan swasta, karena swasta bisa mengikuti pelatihan ini tanpa mereka harus berkonsultasi dengan orang tua, sementara negeri tidak bisa. Ya, mereka selalu balasan tidak punya dana, tidak punya dana. Nah, yang keempat adalah donatur ya, pejabat atau pengusaha di daerah. Bisa jadi misalnya presiden ya ada dana, udah bisa digunakan mungkin daripada untuk bagi-bagi buku tulis ya, bisa digunakan untuk pelatihan ini. Bantuan tidak mengikat. Ya. Kemudian sponsorship sumber lainnya. Untuk perpustakaan saya memberikan masukan begini. Bagaimana kita sudah memiliki perpustakaan modern ya. Kita merubah dari penggunaan internet menjadi intranet. Ya. Mengubah mulai dari pelanggaran hak cipta menjadi menghargai hak cipta. Kemudian perpustakaan kan sekarang ini berbasis inklusi ya, artinya bagaimana memberdayakan UKM. Menurut saya yang lebih penting lagi adalah bagaimana perpustakaan ini sebagai pusat ilmu. Perpustakaan harus sudah menyediakan bukan saja buku, tapi tempat-tempat untuk pembahasan ilmu-ilmu pengetahuan. Membahas tentang buku di sana itu. Jadi kalau perlu ada di sana 10 ruangan yang bisa dipakai secara gratis ya, atau bayar uang kebersihannya aja, dan gunakan oleh masyarakat seluas-luasnya. Ini juga berlaku di seluruh daerah. Dengan demikian perpustakaan menjadi pusat untuk pembelajaran. Oke, begitu aja Bapak Ibu, itu adalah terakhir yang saya sampaikan. Seperti yang saya katakan tadi, setelah pelatihan ini semua kita dan masyarakat kita bisa menjadi Power Ranger alias siap berubah. Bukan aja siap berubah, tapi siap nggak siap harus berubah. Kalau perlu besok Bapak Ibu saya sudah dipanggil untuk presentasi. Jadi depan Bapak Ibu sekalian, bagaimana baca cepat itu? Saya presentasikan. Caranya bagaimana bisa baca 1 hari, bisa meningkatkan minat baca sampai 1000%. Saya akan bongkar. Terserah Bapak Ibu, mau dibagaimanakan ini sekarang. Apakah saya akan menjadi asesor? Apakah Bapak negara mengambil alih SSRA ini dan membayar saya royalti? Atau membeli atau apalah namanya, terserah pemerintah. Niat saya satu, bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Bagaimana kita bisa melakukan revolusi mental berbasis literasi. Saya mohon maaf Bapak Ibu, andai kata ada kata yang salah selama saya menyampaikan presentasi ini. Saya mohon maaf andai kata ada kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.